Go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Nate Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's like go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most, like that. Break it down, bring it. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi replik dan duplik. Nah, pengertian replik dan duplik. Secara etimologis, istilah replik berasal dari kata re yang berarti kembali dan plik yang berarti menjawab. Dengan demikian, replik diartikan sebagai jawaban atas jawaban, sedangkan duplik sedikit berbeda dengan replik. Secara etimologis berasal dari kata du yang berarti dua, dan plik yang artinya jawaban. Jadi duplik dapat diartikan sebagai jawaban tergugat atas replik penggugat. Sementara itu dalam kamus hukum kontemporer M. Firdaus Shalihin dan Wiwin Yulianingsih memberikan definisi replik adalah jawaban atas jawaban yang diucapkan atau diajukan secara tertulis kepada pihak tergugat setelah ia mendapatkan jawaban dari tergugat. Nah, sedangkan duplik adalah jawaban kedua sebagai penjelasan dalam proses di pengadilan. Duplik disebut juga sebagai jawaban atau replik terutama dalam acara peradilan yang uraian pihak yang berkara baik tertulis maupun lisan dilakukan menurut urutan gugatan, jawaban, replik, duplik. Sedangkan makna replik dan duplik dalam hukum acara perdata pada hakikatnya HIR dan RBG tidak secara eksplisit memuat ketentuan mengenai replik dan duplik yang di dalam hukum acara perdata. Kendati demikian, secara implisit pengertian replik dan duplik dapat dilihat dalam pasal 142 RV yang berbunyi, dalam tengah waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban atau replik dan jawaban balik atau duplik yang dengan cara yang sama bersama-sama dalam surat-surat yang bersangkutan diserahkan ke pantera. Duplik selain sebagai tanggapan tergugat atas replik penggugat sekaligus meneguhkan kembali jawaban tergugat. Pada dasarnya penyusunan duplik adalah sama, namun dalam esensinya sesuai dengan kepentingan tergugat. Dalam konteks ini, penyusunan duplik tentu tidak selamanya dipahami sebagai kontra atau bantah-bantahan dan penolakan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam repliknya. Duplik dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai jawaban kedua dari tergugat atau diartikan sebagai jawaban balik dari tergugat atas replik penggugat. Meskipun keberadaan replik pada duplik masih dalam proses jawaban menjawab dalam peradilan perdata, namun demikian sama halnya dalam penyusunan replik. Penyusunan replik dengan dalil-dalilnya juga harus berupa dalil-dalil pada akhirnya berujung pada proses pembuktian ketika pokok perkara diperiksa. Selanjutnya yaitu menyusun replik dan duplik dalam perkara perdata. Biasanya dalam proses pengadilan perdata,
jawaban tergugat selain memuat dalil-dalil bertahan terhadap pokok perkara, juga termuat ekspedisi yang dapat pula memuat gugatan balik atau rekonvensi. Karena itu, sebelum menyusun replik, pihak penggugat perlu memperhatikan urutan atau struktur jawaban dari susunan jawaban tergugat tersebut. Artinya, struktur replik tergantung dari isi dan susunan jawaban tergugat. Dalam konteks ini, hukum acara perdata tidak menentukan secara limitatif bagaimana bentuk susunan dari isi replik. Selanjutnya, replik merupakan pemberian hak kepada penggugat untuk menanggapi jawaban-jawaban yang diajukan tergugat dalam hal itu sejalan dengan asas audi alteram partem. Dalam bahasa sederhananya, replik dapat diartikan sebagai jawaban penggugat atas jawaban penggugat atas gugatan penggugat. Nah, dalam menyusun ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pokok perkara juga memuat eksepsi dan gugatan balik. Dalam konteks ini, maka pertama, penggugat dalam menyusun replik selayaknya harus menguasai hal-hal yang terkait dalam eksepsi. Yang kedua, penggugat dalam menyusun replik harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik dari tergugat. Yang ketiga yaitu penggugat dalam menyusun replik harus senantiasa mempertimbangkan ada atau tidaknya alat bukti dari dalil-dalil dalam bentuk duplik sebagai peneguhan atas gugatan dan dalil-dalil bantahan atas gugatan balik dari tergugat. Yang keempat, penggugat dalam menyusun replik lazimnya selain memuat permintaan pada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan dalam gugatan. Nah, dalam replik biasanya akan dimasukkan dalil-dalil yang merupakan sanggahan atau penolakan atas sebagian atau seluruh dalil-dalil tergugat dalam jawabannya. Sebenarnya replik tidak selalu sesuai ekspektasi dalam pandangan serupa itu. Karena pertama, dalam replik tidak hanya berisi dalil-dalil sanggahan atau penolakan saja, tetapi bisa berupa penguraian dari lebih rinci dari dalil-dalil yang telah diuraikan dalam gugatan. Yang kedua dalil-dalil dari replik boleh saja menambahkan pendapat tersebut dalam alat bukti, namun muara dari dalil-dalil tersebut adalah pada alat bukti. Yang ketiga, dalam menyusun dalil-dalil dalam replik haruslah dihindarkan mindset apa-apa yang dikemukakan tergugat dipengaruhi sikap penolakan mutlak. Yang keempat, apabila pada jawaban tergugat semua tereksepsi, maka dalam menyusun replik pihak penggugat haruslah cermat, karena biasanya tergugat menggunakan dalil apa-apa yang termuat dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara. Nah, yang terakhir yaitu sekalipun pada tahap replik pemeriksaan perkara baru sebatas jawaban menjawab atau bantahan membantah, akan tetapi untuk berupa dalil tertentu penggugat bisa mengajukan bukti-bukti pendukung seperti terkait dengan adanya permintaan, sita jaminan dan gugatan atau hal-hal yang bisa menyebabkan pemeriksaan perkara dihentikan karena eksepsi kewenangan mengadili dan mengajukan tergugat diterima majelis hakim, misalnya karena daluarsa atau karena nebis amiden dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tahap penyampaian replik dan duplik. Pembacaan gugatan dilanjutkan dengan jawaban, dilanjutkan dengan replik, dan dilanjutkan dengan duplik. Dengan kata lain, setelah gugatan dibacakan oleh penggugat, tergugat akan memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Setelah itu, penggugat akan menjawab kembali pertanyaan atau jawaban dari tergugat atau replik. Nah, lalu atas replik yang disampaikan penggugat, tergugat dapat menanggapi kembali atau yang disebut dengan duplik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum replik dan duplik. Dasar hukum replik dan duplik adalah Reglement Acara Perdata, Reglement of the Responding atau RV,
Beberapa pasal yang memuat ketentuan replik dan duplik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 17 RV menerangkan bahwa bila penggugat berpendapat ada alasan-alasan untuk memanggil seseorang untuk menunggunya, maka ia harus mengajukan permohonan untuk itu dengan kesimpulan yang disertai dengan alasan-alasan pada hari ia harus mengajukan jawaban balik atau replik. Kemudian ada pada pasal 115 RV menerangkan bahwa setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban kembali atau replik yang dapat dijawab lagi oleh pengacara tergugat atau duplik. Kemudian selanjutnya terdapat pada pasal 142 RV menerangkan bahwa dalam tergugat tenggang waktu yang sama para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban atau replik dan jawaban balik atau duplik yang dengan cara yang sama bersamaan dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitera. Selain replik dan duplik, ada pula istilah lainnya yang sangat penting untuk diketahui, yakni posita dan petitum. Posita atau fundamentum petisi adalah bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau pemilik dari suatu tuntutan. Kemudian petitum adalah tuntutan apa saja yang diminatkan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Dari materi penjelasan yang disampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembahasan ini replik dan duplik adalah jawaban yang diberikan oleh pihak penggugat dan tergugat dalam proses peradilan perdata. Replik adalah jawaban penggugat atas jawaban tergugat atau gugatan penggugat, sedangkan duplik adalah jawaban tergugat atas replik penggugat. Dalam penyusunan replik dan duplik, tidak ada ketentuan yang mengatur secara limitatif mengenai bentuk, susunan, dan isi replik dan duplik. Oleh karena itu, struktur replik dan duplik tergantung pada isi dan susunan jawaban tergugat. Namun demikian, dalam menyusun duplik, pihak tergugat harus mempertimbangkan dengan cermat isi gugatan balik dan eksepsi yang mungkin disampaikan dalam jawaban tergugat. Selain itu, penting juga untuk menguasai hal-hal terkait dengan eksepsi dan penyusunan replik. Asas audi alteram partita juga dijunjung tinggi dalam proses peradilan perdata, sehingga pemberian hak kepada penggugat untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat perlu diberikan. Selain itu, perlu diketahui bahwa proses peradilan perdata memerlukan replik dan duplik untuk memastikan bahwa semua argumen dan bukti untuk memastikan dipertimbangkan secara adil dan objektif sebelum keputusan akhir diambil oleh hakim. Karena itu, penggugat dan tergugat harus menyusun replik dan duplik dengan cermat dan teliti, mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan gugatan dan jawaban yang telah diberikan. Dalam menyusun replik dan duplik, perlu juga dipahami ada beberapa hal-hal yang tidak disebutkan dalam replik dan duplik dianggap telah ditinggalkan atau tidak relevan dalam proses peradilan perdata tersebut. Oleh karena itu, sangat penting dalam dokumen replik dan duplik untuk memastikan bahwa semua masalah yang diperdebatkan telah dijawab dan dipertimbangkan dengan lancar. Di samping itu, penting juga untuk ingat bahwa penggugat dan tergugat harus menghormati asas ketentuan dalam penyusunan replik dan duplik. Kedua belah pihak harus menjaga sikap yang profesional dan menghindari penggunaan bahasa yang tidak pantas atau tidak sopan dalam dokumen replik dan duplik. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan martabat proses peradilan perdata serta untuk menunjukkan penghargaan terhadap hakim yang memeriksa kasus tersebut. Sekian video konten digital dari kami kelompok 4. Jika ada kata atau kalimat yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
terkait dalam Oke, sekian dari kami.